Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin sebelumnya ya, selepas Idul Fitri ini. Pada video kali ini teman-teman, saya mau membahas hal yang sangat-sangat sederhana ya. Saya mau bahas hal yang ya hampir nggak ada teknologinya lah ya, alias culun lah gitu ya teman-teman. Jadi di sini saya akan bahas lagi teman-teman terkait otomatis torrent ya, atau otomatis pompa untuk pengisian torrent ya. Nah jadi teman-teman, saya punya barang kayak gini ya. Nah ini teman-teman, ini bekas pakai ya, udah kusam begini nih. Kalau masih baru nggak begini warnanya ya, ini bekas pakai aja saya. Nah barang ini ya teman-teman, ini biasanya di masyarakat kita ya, ada di setiap torrent dipasang ginian ya. Kalau masyarakat kita bilangnya barang ini biasanya di pasaran ya, namanya radar gitu ya, dibilangnya radar. Nah tapi sebetulnya juga ada mereknya ya, kayak gitulah tuh ya mereknya. Sebetulnya ya teman-teman, barang ini adalah switch ya, atau suatu saklar ya. Prinsip kerjanya ini ada talinya ya, biasanya talinya dihubungkan ke dua pelampung ya. Ada yang warnanya putih, ada yang orange itunya ya. Biasanya diisi air dulu, nanti baru diikat ya. Nah, jadi prinsip kerja ini adalah saklar yang berdasarkan pelampung ya, atau float switch lah ya, semacam float switch. Atau ada juga sebagian yang bilang level switch gitu ya. Cuma intinya prinsip kerjanya seperti itu ya, dengan pelampung. Nah ini ya teman-teman, ini kan bisa dibuka ya. Ini karena udah bekas sih ya, agak susah nih. Gimana nih? Ini kalau saya buka nih teman-teman ya. Nah, gini teman-teman. Ini kalau dilihat dalamnya ya teman-teman ya. Dia ada 4 terminal ya. Ini saya kasih kabel aja ya, kabel kecil nih. Ya buat ngetes aja nanti teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, kalau dilihat ya, dia ada terminal pumping wiring gitu ya, yang A1 dan ini A2 ini ya, A2 yang posisinya kedudukannya lebih rendah nih. Nah, ada lagi sump wiring yang B1 dan B2 yang posisinya agak tinggi, ini dua ya. Nah, sebetulnya yang umum dipakai ya di masyarakat kita biasanya cuma dua nih, yang untuk pump wiring aja, yang ini ya, yang bawah ini, yang ini dan yang ini. Kalau di sini yang saya sambung kabel merah dan hijau. Nah, sebetulnya prinsip kerjanya ini dan ini ya berkebalikan dengan ini yang ini gitu ya. Jadi kalau barang ini saya ibaratkan relay, yang ininya NO, yang ininya NC gitu teman-teman. Jadi kalau ini buat yang dua ini untuk pompa pengisian torrent atau tandon air ya. Nah yang dua ini sebetulnya bisa dipakai untuk pompa dorong ya, kalau mau gitu. Cuman kalau di kita jarang, biasanya cuma dua yang dipakai ini sama ini ya. Ada juga sih yang pakai semua ya. Nah barang ini teman-teman ya, kalau di sini tulisannya 15 ampere ya, tapi lucunya di sini dia tulis ya 10 strip 5 ampere. Ya inilah ya, nggak jelas lah ya produk-produk gini ya, mau mereknya apa saya kira sama aja ini ya. Nah yang ini teman-teman, ada yang begini ya, ini ketutup semua ya, kayak gini modelnya ya. Ada juga teman-teman ya yang modelnya seperti ini teman-teman ya. Nah ini juga, kalau ini mereknya ini ya, ya itulah. Nah ini juga saya bekas pakai ya, udah buluk nih. Harusnya warnanya abu-abu nih, kayak bagian thread atau drat yang ini kayaknya aslinya. Ini karena bekas pakai. Nah saya sih kadang-kadang lebih seneng yang ini ya, karena ini kalau dibuka ya, kalau ininya sama ya, modelnya gini-gini juga ya. Tapi ininya dia tuh ada semacam ventilasinya, jadi ada sirkulasi udara ya. Kalau ada uap air yang naik atau hawa panas dari dalam tangki gitu ya, ini ada kisi-kisi ininya nih, ventilasi atau untuk sirkulasinya. Jadi sebetulnya mungkin secara desain ya, desain barang ini ya, mungkin yang ini sedikit lebih baik ya desainnya dibandingin yang model begini. Cuman ya terserah teman-teman lah ya, sama aja. Nah di sini juga teman-teman ya, dalam hal koneksi ini ya teman-teman ya, barang ini kan
kita harus narik kabel ya ke atas toren ya. Jadi kita mesti narik kabel ya. Nah, dalam kondisi yang normal ya, atau kondisi orang pasang ini pada umumnya ya, itu kan kita mesti narik kabel 220 volt ke atas ya. Nah, di situ juga ada perdebatan ya, kabel yang mana yang ditarik, katanya yang fasenya atau bagian L-nya atau setrumnya itu, atau justru yang netralnya gitu ya. Kalau buat saya teman-teman ya itu silakan aja ya. Kalau mau, saya sih nggak mau berdebat juga ya masalah kayak gituan ya, dipikirkan aja sendiri-sendiri ya. Cuma intinya buat saya lebih aman narik kabel yang netral ya. Kalau narik yang fase itu selalu ada resiko ya, ketika kita lalai atau bagaimana kita bisa ada resiko celaka ya, bisa kesetrum gitu, dan mengakibatkan ya sampai kita bisa meninggal dunia gitu. Dan kejadian itu sudah beberapa kali bahkan saya dengar gitu ya, orang sampai celaka meninggal karena kesetrum di atas toren atau tandon gitu, gara-gara yang ditarik ke atas tuh kabel fasenya bukan netralnya ya. Jadi kalau mau narik langsung ya mungkin lebih baik kabel netralnya ya kalau menurut saya. Nah, tapi teman-teman, yang saya mau bahas di sini ya, kita akan pakai barang ini ya, radar yang begini ya, tapi kita jangan narik kabel gitu. Jadi kita nggak perlu narik kabel 220 volt ke atas toren gitu ya, mau ngapain juga gitu, nggak usah. Jadinya kita tetap pakai barang ini, tapi kita bikin sistemnya dia jadi wireless teman-teman, wireless untuk nyalain pompa di bawah gitu ya. Nah, untuk jarak wirelessnya ya itu tergantung nanti modulnya ya, tapi saya bicara di sini untuk jarak sekitar 20-an meter lah ya teman-teman ya. Ini kita bikin wireless untuk jarak 20 meter dari toren sampai ke pompa gitu. Nah, dalam hal ini teman-teman ya, ini saya taruh ya, kita akan pakai barang yang udah pernah saya bahas sebelumnya. Nah, barangnya ini teman-teman nih, ini adalah wireless transmitter dan receiver ya, 433 MHz ya, kayak gini. Ini modul 4 channel ya. Ini yang dengan tipe IC decoding dan encoding yang EV1527 ya. Harganya ini sepasang sekitar 40-an ribu ya, 40-an ribu lebih apa. Yang satu harganya berapa nih? 23.000, satunya 20.000 atau berapa. Pokoknya kalau dua ini 40 ribuan lah ya, 43 atau berapa gitu ya. Kita akan pakai modul ini teman-teman. Nah, untuk memfasilitasi modul ini supaya bisa mengkoneksikan kita dengan sebuah radar ini ya, dan juga dengan pompa di bawah ya, kita perlu menyiapkan suatu sirkuit ya, sirkuit yang sederhana teman-teman. Nah, ini saya udah bikin contohnya gini teman-teman. Nah, jadi di sini karena kita nggak perlu listrik sama sekali ya teman-teman, jadi kita nggak narik kabel listrik 220 volt ke atas toren, dan juga kita nggak perlu apa-apa, kita nggak perlu power supply ya, kita nggak perlu apa-apa gitu. Jadi caranya teman-teman ya, kita siapkan satu buah solar panel yang kecil aja teman-teman, yang murah ya. Solar panel mulai dari 5 watt ya, 5 WP itu sudah bisa ya, atau 10 WP ya yang paling bagus. 20 WP juga bisa, cuman kebesaran untuk apa ya, dan buang-buang biaya untuk apa. Solar panelnya cukup 5 WP atau 10 WP teman-teman. Nah, solar panel tadi nanti kita hubungkan ya. Nah, di sini saya punya sirkuit sederhana ini ya. Nah, teman-teman, di sini ini adalah modul step down. Modul step down atau buck converter ya. Ini saya beli modul jadi, ini kebetulan modul yang LM2596 ya. Harganya 8.000 perak, teman-teman, modul ini ya yang jadi. Nah, jadi dari solar panel, teman-teman, di sini ya saya bikin terminal 2 nih di rangkaian ini ya, pakai PCB prototype aja nih. Dari 2 terminal ini ya dihubungkan ke solar panel, nanti solar panel 5 WP atau 10 WP boleh, bebas. Nah, di sini saya kasih sebuah dioda ya, untuk lebih ke arah proteksi reverse polarity aja ya, supaya kalau kebalik nggak apa-apa. Cuman kita juga kehilangan ada voltage drop ya di forwardnya ini, cuman nggak apa-apa lah untuk pengaman ya. Lalu saya kasih satu buah kapasitor untuk smoothing aja ya, smoothing kapasitor dari solar panel biar lebih ada penghalus gitu ya. Lalu masuk ke modul ini, ke buck converter. Keluaran dari modul buck converter ini ya, ini buck converternya kita setting teman-teman untuk nge-charging sebuah baterai. Ini di bawahnya ada baterai nih, saya punya baterai ini ya, baterai lithium polimer ini ya, lithium polimer.
berapa ya mAh nih, 3000-an ya. Jadi ini kita setting outputnya itu kita bikin fix 4,2 volt ya untuk ngecas baterai lithium polimer ini, atau bisa juga pakai lithium ion ya. Lithium ion 18650 boleh juga ya, silahkan aja, baterainya bebas. Nah, keluaran ini dalam hal ini saya masukkan lagi ke PCB ini ya. Saya masukkan ke PCB keluaran dari modul ini. Saya bikin 2 terminal yang warna biru ya. Ini untuk charging baterai. Jadi nanti baterainya dicas dari solar panel ya. Jadi baterai ini juga akan bertahan lama juga ya. Maksudnya kita nggak perlu apa-apa nih. Solar panel tiap hari ngecas baterai ini juga, kalaupun nggak ngecas 2 hari juga kuat nih, karena ini modulnya konsumsinya kecil ya. Kalau nggak ada matahari selama 2 hari gitu ya, modulnya masih bisa jalan gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir juga, karena ini currentnya sangat kecil ya, efisien kok ini. Nah jadi saya lanjutin ya. Sesudah dari output buck converter masuk ke sini dan saya bikin terminal baterai, nah output ini juga saya hubungkan ke board ini. Nah di sini teman-teman saya bikin rangkaian ya, rangkaian sederhana. Ini sebetulnya rangkaian delay timer ya, delay timer. Jadi delay timer ini pakai IC 555 ya, 555. Ada dua modul ya, 2 blok saya bikin. Yang satu modulnya untuk menyalakan pompa ya, memerintahkan pompa nyala. Yang satu modulnya untuk memerintahkan pompa mati gitu. Jadi yang satu air kosong pompa suruh ngisi, yang satu air penuh pompa suruh mati. Nah, modul ini semuanya ya disuplai oleh sebuah baterai ini tadi yang nanti setiap hari akan dicas oleh solar panel gitu ya. Jadi kita nggak perlu narik apa-apa. Nah modul tadi makanya ya, untuk modul TX-nya ya, ini saya bicara modul TX, ini tinggal saya tancap aja begini teman-teman nih. Ya, tinggal saya tancap begini nih. Ya. Positif, nah gini nih. Ya, tinggal saya colok gini. Tek, nah udah nih. Jadi ini modul ini nih ya. Nah, di sini ada 3 terminal ya. Seperti tadi saya bilang, ini ya, saya hubungin dengan jumper hijau ke blok yang pertama dari 555. Ini untuk memerintahkan pompa nyala misalnya atau mati gitu ya. Saya lupa yang mana nih. Nah, satu lagi yang jumper biru untuk memerintahkan pompa nyala atau mati tadi tuh. Salah satunya nyala, satunya lagi mati gitu ya. Nah, lalu yang satu terminalnya ini untuk common aja. Commonnya kebetulan saya kasihnya ke negatif. Jadi ini tadi radar ini ya. Ini praktis kita nggak perlu kabel apa-apa nih, nggak ada tarikan kabel dari bawah ya, apalagi kabel 220 volt nggak ada ya. Ini cukup pakai kabel berapa senti aja nih ya, 30 senti atau berapa ya. Tinggal kita hubungkan aja ke 3 terminal ini nih. Nanti saya akan praktekkan ya pasangnya teman-teman. Ini bagian TX-nya cuma gini aja teman-teman ya. Tambah solar panel aja nanti ini di sini, solar panel kecil ya. Nah sekarang teman-teman untuk bagian RX-nya ya atau receiver-nya, saya juga udah buat ya modulnya ya. Nah, saya buat modul seperti ini, teman-teman. Ini power supply aja ya, power supply 5 volt. Ini bisa beli atau bisa juga pakai bekas charger handphone juga bisa ya, teman-teman ya, opsinya banyak. Ini kalau beli juga murah, paling berapa 10.000 atau 15.000 nih sudah dapat ya, teman-teman ya. Power supply 5 volt ini sekitar berapa nih, 2 ampere ya. Nah, lalu saya dari sini saya kasih kapasitor untuk smoothing aja ya, untuk memperhalus. Selebihnya saya kasih soket ya, soket ini nanti untuk saya pasangkan modul receivernya, RX-nya yang ini nih. Tinggal saya pasang juga nih begini nih. Masukin aja ke sini nih ya. Begini teman-teman nih. Nah, pasang aja gini nih, kencengin. Tek. Nah, udah nih gini teman-teman ya. Keluaran dari modul ini, saya kasih 1 buah driver transistor ya. Ini ada transistor nih teman-teman ya, 1 ya. Transistor NPN biasa nih. Nah, transistor ini untuk ngedrive relay kalau diperintahkan pompa untuk nyala gitu. Udah, itu aja teman-teman. Sisanya nah, saya kasih lampu LED buat indikasi aja ya. Kalau kuning pompa nyala, kalau hijau pompa mati gitu. Airnya penuh gitu ya. Udah cuma gini aja. Lalu dari listrik 220 volt ya. Ini yang nanti kita colokkan. Pertama saya masukin ke fuse dulu ya. Ada sikring untuk pengaman. Saya pakai ginian aja deh, cukup lah ya. Nah, lalu dari setelah masuk ke fuse ya, kabel L-nya atau fasenya ya. Itu dari fuse dicabangkan 2. Yang satu masuk ke sini ya untuk power supply 5 volt tadi, satu lagi masuk ke sini untuk ke pompa nanti ya. Tapi pompanya nanti outputnya ngambilnya bukan dari yang ini ya, tapi ngambil dari hasil pensaklaran relay. Kalau relay memang diaktifasi oleh RX modul
diperintahkan pompa untuk nyala, sehingga relay akan aktif baru pompanya nyala. Nah, jadi ini untuk bagian yang dicolokkan ke listrik yang dua ini ya. Ini fasenya, ini netralnya. Sedangkan untuk pompa nanti yang fasenya ngambilnya dari sini, netralnya ini juga sama ya kalau netralnya. Tambah satu lagi ada kabel untuk grounding atau arde ya. Cuma saya nggak tunjukkan di sini ya. Itu nanti lebih ke arah dicolokannya aja gitu ya. Cuma gini aja nih teman-teman nih modulnya nih. Sederhana banget, ini tinggal kita colok aja ya. Nah, modalnya ini teman-teman ya, kalau terkait biaya ya, bikin modul gini teman-teman ya. Kalau secara fungsional aja begini ya, semua modul ini dan modul ini ya, kalau mau dibikin teman-teman ya, ini paling modalnya 100 ribuan ya teman-teman ya. Ya jujur saya sekitar 100 ribuan ya, atau mungkin 120 ribu lah ya. 120 ribuan ini udah jadi ya. Nah cuman teman-teman, ini kan baru sebatas fungsional ya. Nah dalam aplikasinya kadang-kadang kita itu perlu ibaratnya apa ya, perlu merapihkan ini ke dalam sesuatu yang sifatnya final gitu ya, yang bisa kita pakai bertahun-tahun lama gitu. Nah caranya antara lain ya apa boleh buat ya teman-teman. Ini saya hanya contoh ya teman-teman ya. Jadi misalnya gini teman-teman, saya punya box ya kayak gini misalnya teman-teman ya, kita mesti beli box-box kayak gini ya. Misalnya ini ya, box ini ya, ada yang kayak gini bentuknya, ada yang kayak gini ya, mereknya itulah ya. Ya ini lumayan lah ya, dibilang bagus ya enggak juga ya, tapi dibilang jelek juga ya, ini lumayan lah gitu ya. Jadi intinya modul ini ya, contoh misalnya ini teman-teman ya. Ini kalau saya buka ya, ini kan ada skrupnya gini ya. Ini kan ada pelindungnya juga nih, katanya IP berapa? IP56 ya, mudah-mudahan aja ya. Nah, misalnya gini teman-teman, misalnya modul ini dimasukin gitu ya, atau misalnya modul yang ini, modul TX saya taruh di sini dalam gitu ya, taruh dalam box gitu misalnya ya. Lalu terminal ini saya bikin lubang, kasih gland ya, kasih kabel keluar untuk solar panel ya. Satu lagi ada lubang lagi di sini misalnya untuk kabel ini ya, untuk kabel yang ke radar ini tadi gitu ya. Ya, untuk supaya aplikasinya jelas, ini kan tahan air juga ya, sama ini IP56 katanya ya. Jadi kita mesti kasih box-box kayak gini nih. Sama yang bagian ini juga ya. Ini juga sebetulnya saya desain untuk masuk ke box kecil ini udah cukup nih ya. Ini bisa dimasukin begini ya, ke dalam gini. Nah gini, tek, dikasih gini gitu ya. Masuk dalam box, nanti kan bisa ditutup rapi gitu ya. Lalu selebihnya yang ini dengan box ini gitu ya. Misalnya kita juga perlu kasih colokan yang bagus. Misalnya ya dibilang bagus ya lumayan lah ya, kayak gini-gini lah teman-teman ya. Dikasih colokan gini lah ya nanti ya. Nah ini kan lumayan ya. Dikasih colokan gini, sama plus kita perlu semacam lampu indikator misalnya ya, lampu-lampu kayak gini ya, lampu kuning dan hijau misalnya. Jadi ini kalau udah ditutup misalnya nanti begini plek ya kan, di sini ada lampunya gitu ya, dua misalnya, yang kuning sama yang hijau begini ya, dua. Lalu di sininya ini colokan untuk pompanya gitu teman-teman ya. Kalau mau rapih ya kita mesti modal tambah buat beli-beli kayak ginian nih teman-teman nih, untuk lampu indikator, untuk colokan ya. Ini IP44 ya, lumayan lah ini. Kalau cipratan air doang mungkin masih lumayan, masih bisa tahan ya kalau sedikit. Kalau banyak ya jebol juga ini ya. Nah jadi di sini ya teman-teman, yang saya bahas di sini adalah, jadi modul ini teman-teman, kalau hanya fungsional begini ya modalnya saya tadi bilang sekitar 100 ribuan ya, atau 120 ribu nih udah jadi ini semuanya. Tapi ya ketika kita mau aplikasikan ya, kita mau kasih box kayak gini ya, kasih box yang lumayan gitu ya, outlet untuk nyalain pompanya juga yang lumayan ya, dibilang bagus ya, banyak yang lebih bagus, ini bukan yang bagus gitu ya, biasa aja, cuman yang cukup lah atau yang proper gitu ya, kasih begini ya, tambah ada lampu ini gitu ya, lampu pilotnya untuk pompa nyala dan untuk air penuh atau pompa mati gitu kan. Nah kalau saya hitung-hitung ya, kesimpulannya teman-teman ya, boxnya kayak giniannya gitu ya, lampu pilot gitu ya, ini sebetulnya modalnya biayanya sama aja gitu ya, sama aja dengan bikin dua modul ini secara fungsional gitu. Jadi kalau saya bicara ini 100 ribuan ya, atau 120 ribu gitu, nah kita beli-beli giniannya juga semua nih ya, sama lampunya, sama glandnya, sama kabelnya ya habis juga segitu gitu. Jadi secara umum 50% biaya itu untuk begini-beginiannya nih, supaya aplikasinya jadi final gitu ya, barangnya jadi awet dan tahan lama gitu. Karena kan nggak mungkin juga kita langsung aplikasiin kondisi gini gitu ya, kondisi terbuka kayak gini ya, berbahaya. Dan kalau
kena sesuatu ya, bisa korslet ya, atau ketetesan air aja selesai kan, nggak mungkin juga kan. Jadi fungsionalnya memang 100 ribuan lebih ya bikin begininya doang. Cuma dengan box-boxnya sampai rapih ya, dengan lampu-lampu semua, ya ditambah lagi sekitar 100 ribuan teman-teman. Jadi modalnya memang sekitar 200 ribuan lebih lah ya. Kira-kira itu ya teman-teman. Saya setting sebentar, kita akan langsung tes ya teman-teman. Untuk settingnya ya teman-teman ya, ini saya hubungkan ke, nah ini ya, kita mulai di modul TX tadi ya. Nanti ke solar panel ya, yang ininya ya. Udah gak kita bahas lagi. Sekarang kita bahas untuk sambung ke radarnya aja. Ini ada 3 terminal teman-teman ya. Saya punya kabel, isinya sebetulnya kabelnya 4 ya, cuman kita cuma perlu 3 ya. Jadi saya ambil yang hitam, yang merah, dan kabel common gitu ya. Kabel commonnya saya kasih yang putih dan yang hijau nih ya. Jadi nanti yang merah ini misalnya untuk nyalain pompa gitu, yang hitam untuk matiin pompa ya. Ini commonnya. Nah, untuk di radarnya ya teman-teman, kalau saya sambung ini ya. Jadi commonnya dulu ya. Commonnya ini kan tadi saya kasih 2 kabel ya, putih sama hijau. Nah, ini putih sama hijaunya sebetulnya ini dan ini disambungin aja, digabungin gitu ya, digabungin jadi 1 kabel sebetulnya untuk commonnya. Jadi ini dan ini digabung. Lalu yang merah satunya ke sini ya, ke pump wiring. Yang hitam satunya ke sini ke sump wiring ya. Jadi kalau posisinya gini ya. Jadi yang 2 ini common ya. Ini kan di sini kayak di sini satu-satu, tapi kan di sininya gabung ya, sama aja jadinya, kan jadi 1 juga ya. Atau mau disatuin di sini langsung juga boleh ya, kalau kabelnya isinya cuma 3 core ya. Ini kebetulan kabelnya 4 core gitu, tapi sama aja ya, cuma perlu 3 sebetulnya. 2 lagi di sini gitu ya. Nah udah nih, dihubunginnya cuma begini aja ya. Ini bisa saya tutup ya. Saya tutup lagi ya. Nah gini teman-teman ya. Ini kalau saya taruh barangnya cuma segini aja ya. Kalau ini kan cuma talinya ya. Nah udah nih, barangnya cuma begini ya. Nah udah, bagian TX ini. Nah yang bagian RX teman-teman ya, kalau saya ambil ya. Ini saya siapin 2 lampu pilot ya. Saya udah bikin terminal tuh ya di bawah sini. Nah yang tadi teman-teman, yang tadi saya bahas ya. Ini tadi saya sambungin ya teman-teman. Jadi yang pertama masuk ya. Ini saya pertama punya colokan nih teman-teman ya. Saya punya kabel colokan gini ya. Ini kabelnya jelek ya ini teman-teman. Isinya cuma 2 nih ya. Palsu nih, nggak ada groundnya, nggak ada ardenya. Mestinya kalau kabelnya isinya 3 ya. Yang ini fase ya, yang coklat ini fase, yang birunya netral, ardenya atau groundnya mestinya di sini gitu ya. Cuma ini kabelnya cuma kayak gini ya, kabel jelek sih ya. Jadi ya masuk di sini fasenya, di sini netral ya. Lalu masuk ya ke sini ke fuse tadi ya, udah saya jelaskan. Nah keluaran dari relay ya, keluaran dari relay. Ini saya hubungkan ke colokan gini aja nih, biasa nih buat nguji aja ya. Untuk fasenya ya. Untuk yang bagian netralnya sama nih ngambilnya dengan kabel colokan inlet yang pertama gitu. Jadi sama-sama netralnya. Jadi yang kita saklarkan melalui relay itu hanya bagian fasenya aja atau L-nya ya. Kalau netralnya tetap sama gitu, tetap nyambung ya. Udah nih, ini tinggal kita colokin ya. Jadi kalau saya punya colokan ya, saya taruh di mana ya ini ya, biar kelihatan ya, gini deh, di sini aja kali teman-teman ya, biar lampunya kelihatan gimana nih ya, ini kali ya, atau saya balik kali ya, saya balik juga boleh sih, sama aja teman-teman. Nah inilah ya, misalnya aja nih teman-teman ya, ini misalnya gini ya, ini bisa saya colokin ya. Untuk bebannya saya pakai lampu gini aja biasa teman-teman ya. Anggap ini sebagai pompa ya teman-teman, anggap ini sebagai pompa. Jadi ini saya colokin aja gini ya. Nah gini ya, saya colokin seperti itu. Ini colokannya saya colokin teman-teman ya, ke colokan, saya punya colokan AC nih teman-teman ya, saya colokin ya. Nah ketika saya colokin ya, tek. Nah kalau dilihat lampu yang hijau dia nyala teman-teman. Nah sekarang teman-teman, kenapa ini lampu hijaunya nyala nih teman-teman? Nah, lampu hijaunya nyala ya, karena di modul TX ya, ini juga kelihatan TX-nya nyala. Kita tuh sudah punya pensaklaran di sini untuk bagian yang
NC gitu. NC atau normally close, yang artinya air itu ada atau pompa itu tidak diperintahkan untuk nyala gitu. Karena kenapa teman-teman? Karena seolah-olah ya, ini sekarang kalau saya taruh ya, ini nggak ada hubungan ya teman-teman ya. Ini wireless ya, tadi saya bilang ya. Ini modul ini TX-nya dan RX-nya ini jaraknya 20-an meter ya. Kira-kira 20-an meter masih oke nih teman-teman. Nah, ini makanya lampu hijau nyala karena teman-teman kalau kita pasang ini di toren ya, itu kondisi seperti ini sekarang itu kan sama aja dengan kondisi misalnya ketika pelampungnya itu udah keangkat oleh muka air. Misalnya muka airnya di tandon atau toren kita tuh kan penuh ya, sehingga pelampung itu ke atas kan, sehingga saklar ini dia nyeklek gitu, dia akan nyeklek ke atas gitu ya, sehingga memberikan indikasi bahwa air itu ada atau pompa itu kondisinya mati, nggak perlu nyala karena air ada atau air penuh gitu ya. Nah, kalau ini saya tarik teman-teman ya, ketika air di toren kita turun ya, airnya kan dipakai mandi, cuci gitu ya, kan air di toren kita kan turun tuh habis airnya kan, sampai pelampung yang menggantung di tali ini tuh sampai ngegantung gitu. Ketika ngegantung kan dia akan ketarik ya, ketarik si saklarnya radar ini akan ketarik seperti ini teman-teman nih, plek gitu kan. Nah, ketika dia ketarik, dia akan langsung pindah ya, otomatis lampunya jadi kuning sekarang teman-teman. Nah, kalau ini saya angkat lagi ya, saya angkat, plek gitu, saya lepas, dia balik lagi ke yang hijau gitu teman-teman. Nah, ini saya pasang dulu lampunya ya, karena ini kurang jelas ya, sorry teman-teman, ini lampunya belum nyolok ternyata nih. Colokin dulu lampunya ya. Nah, lampunya udah nyolok tuh. Nah, jadi contohnya teman-teman ya, kalau saya ulang sedikit ya sekarang ya, ini gimana sih biar kelihatan nih, gini kali ya. Nah, gini deh, ya gini ya teman-teman ya, lampunya gimana nih. Nah, yang hijau di sini ya, yang kuning biar kelihatan. Nah, gini ya. Ini sekarang kalau saya tarik ya, plak gitu kan, ya nyala lagi dia ya, ada delay gitu ya teman-teman ya. Lampu nyala ini mengindikasikan sebagai pompa gitu ya. Kalau ininya saya lepas lagi, saya lepasin pelampungnya misalnya sudah kedorong air ke atas ya, klek gitu kan ke atas gitu, tentu dia akan mati lagi gitu ya. Jadi yang nyala indikator yang hijau, kalau yang kuning tadi untuk indikasi pompa diperintahkan nyala gitu ya. Pompanya kita anggap pakai lampu. Nah, jadi sesederhana itu teman-teman bikin modul wirelessnya. Murah dan sederhana gitu ya. Kayak tadi saya bilang nih, cuma perlu beginian aja nih ya. Ini udah nih, ini sebetulnya kalau, ya karena saya ngambil gambarnya ini ya di ruangan ya. Kalau dipraktekin di lapangan juga sama aja ini ya. Udah saya tes juga ya, kalau 20-an meter ini jarak TX-nya ya sama radar ini sama receiver-nya ini. Jadi ibaratnya ini kita taruh di atas toren ya. Ini kita masukin box ya, tadi saya udah bahas ya, ini masukin box kayak gini gitu ya. Terus kita kasih solar panel, taruh aja di atas toren begini nih udah ya. Begini aja udah nggak perlu kabel apa-apa, nggak perlu narik power supply, nggak perlu tarikan kabel 220 volt. Kita nggak perlu apa-apa kok di atasnya ya, di toren cuma begini aja gitu ya. Tambah solar panel kecil satu udah. Nah, di bawahnya juga kita cuma nyolokin beginian aja nih. Ini juga makanya supaya rapi, tadi saya udah bahas ya, kita masukin ke dalam box gini ya, supaya nanti colokannya jangan pakai colokan kayak gini untuk pompa ya, pakai yang kayak gini lah, tadi udah saya bahas ya, pakai yang ginian lah ya. Jadi gitu teman-teman, ini sudah bekerja nih, cuma begini aja. Ini kalau saya tarik lagi juga nyala lagi nih ya, saya tarik nih misalnya ya, saya tarik ini nih, klek gitu kan, tuh pompanya nyala sekarang ya kan, sampai airnya penuh ya kan di toren kita itu kan, baru pelampungnya kan dia akan narik ke atas, akan kedorong air ke atas ya sampai dia ngambang, sehingga ini balik lagi tek gitu ke atas kan. Nah, di sini juga pompa akan otomatis mati sendiri gitu ya. Ada delay ya, delaynya nih dari sini nih, dari IC 2 IC 555 ini, delay saat nyala maupun delay saat mati. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa mesti pakai IC 555, kenapa nggak langsung aja? Secara prinsip bisa langsung pakai modul TX dan RX saja ya, nggak perlu ada delay. Tapi kenyataannya teman-teman, response time daripada TX dan RX ini ya, itu nggak bisa se-immediate itu gitu ya. Dia nggak bisa sekejap langsung berubah gitu dari satu signal channel ke channel yang lain, dia nggak bisa gitu.
kalau misalnya nggak pakai rangkaian delay ini malah nggak berfungsi gitu. Jadi nanti ininya kita ceklek ke bawah atau ceklek ke atas gitu ya, dia identifikasinya tetap di satu titik gitu. Jadi maksud saya keperluan rangkaian delay ini tetap ada, karena modul ini kalau tanpa delay dia sering mengindikasikan atau menghasilkan pembacaan channel yang salah gitu. Jadi channelnya nggak berubah, channel nyala, misalnya channelnya nyala gitu ya untuk pompa nyala, ketika ininya perubahannya terlalu cepat gitu ya, dari nyala ke mati, dia tetap mengidentifikasinya kondisi nyala gitu, nggak jadi mati, makanya jadi error. Makanya kita perlu rangkaian delay ini dengan IC 555 ini ya. Jadi kira-kira gini teman-teman, ini tinggal saya taruh aja nih ya. Ini kan udah jadi nih modul, cuma segini aja nih ya. Modul ini tinggal kasih pelampung 2 ya. Udah nih jadi nih, cuma begini aja teman-teman nih, tinggal dipasang ya. Kalau saya tarik ya kan, gimana biar kelihatan lagi nih ya, saya tarik tek gitu kan, dia pindah jadi kuning ya. Ya ini lampu kuningnya nyala nih sebenarnya, cuma nggak begitu kelihatan ya, karena nyalanya agak kecil nih ya lampu kuning ini nih, tapi nyala itu kan kelihatan lah ya. Ya, pompa juga nyala nih, identifikasinya pakai lampu ya di sini, anggap contohnya. Lalu kalau saya lepasin ini, tek gitu, saya lepasin, dia akan balik ke pindah lampu ke yang hijau dan pompa mati gitu ya. Udah begitu aja teman-teman, ada delay sekitar 2 detik atau 3 detik gitu ya. Tek gitu kan. Tek, saya lepas lagi. Ya. Jadi gitu kira-kira teman-teman ya. Cara bikin sistem wireless untuk torrent ya, untuk kontrol pompa dengan memakai radar biasa itu sederhana sekali, malah lebih gampang gitu ya daripada, karena sebelumnya saya udah pernah bahas ya dalam video saya sebelumnya ya. Sistem wireless seperti ini juga, cuma nggak pakai radar kayak gini, tapi pakai read switch ya untuk sensor gitu, dan itu dikombinasikan dengan sensor ketinggian atau level indikator. Kalau ini enggak, cuman logic nyala pompa dan mati pompa aja. Jadi TX dan RX modulnya di sini yang kebetulan kita pakainya 4 channel dalam aplikasi seperti ini, yang kepake cuma 2 channel sebetulnya. Jadi channel pertama untuk memerintahkan pompa nyala ya, channel kedua untuk memerintahkan pompa mati, yang satu air kosong, satu air penuh gitu kan. Jadi nggak ada level indikator, karena kita di sini memanfaatkan saklar float switch atau radar biasa yang umum kita pakai ya, tapi kita bikin wireless dan tanpa tarikan kabel apapun ya, apalagi kabel 220 volt. Kira-kira ini aja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan di video ini. Yang jelas ini bikinnya mudah ya, sederhana ya, seperti itu teman-teman. Saya lepas, dia balik ya, pompa mati gitu kan. Biayanya udah saya jelasin ya, cara bikinnya juga saya kira gampang. Nanti teman-teman juga bisa coba sendiri. Ini aja teman-teman, mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.